masih inget gak yang lu tonton tuh yang pas nari di kelilingin hantu? Bisa merinding. Bener. Egonya Danila ditelisik sama di Pop Seblay ada beda gak? Cuman kayak pengen ngasih tahu, gue tuh juga sama, bangun tidur tuh belekan juga sama kayak lo. Gue insecure juga sama. Orang pingin lihat apa yang mereka mau lihat, dan gue nggak bisa ngasih semuanya. Tadi dari rumah Danila. Oke, thank you banget ya sebelumnya nih. Sama-sama, Kevin. Kita udah lama ya sebenarnya merencanakan ini. Lama banget, kapan ya? Kayak- Sebelum KKN rilis kan? Sebelum KKN rilis, bener. Waktu itu KKN sebenarnya mau rilis lagi 24 Februari tuh tahun ini. Terus gue ngajak lu kan kayak ngobrol-ngobrol yuk tentang lagu Batas, terus ketunda lagi. Iya tuh, Covid sih gila sih. Yoi, tapi sekarang udah oke lah ya. Sama. Jadi manggung-manggung juga udah mulai jalan lagi ya? Manggung jalan, terus ya manggung sih yang emang beda banget kayaknya. Kalau dulu kan virtual tuh, Iya. yang tepuk tangan juga paling anak-anak produksi kayak kita udah semangat, wah, semangat. Mending tepuk tangan Kelvin, nggak ada yang tepuk tangan mungkin lah kan. Oke. Jadi kayak abis selesai Udah sunyi gitu ya. mau kita seheboh apa juga nggak bakalan timbal balik energinya tuh nggak ada gitu. Bener. Lu berarti tipe yang kalau misalnya manggung tuh mesti ada energi dari penonton juga ya? Iya. Makin penontonnya gila Makin seru. Makin seru. Seru sebetulnya mereka tuh. Berarti selama pandemi masih jalan ya manggung-manggung lu? Jalan, cuman virtual sama tapping. Oke. Rata-rata tuh studio semua atau kayak live streaming di mana gitu. Paling gitu sih. Range-nya misalnya pas sebelum pandemi sebulan tuh lu bisa manggung berapa? Sebelum pandemi katakanlah 12 sampai 14 lah 12 sampai 14 panggung ya? Gila. sebelum pandemi. Pandemi? Ya. Gak apa-apa, gak usah malu, nanti gue kasih tau range-nya gue. Pandemi tuh paling 2. Paling 2 ya? 2. Paling banyak sebulan? 3 kali. 3 ya? Berarti range Danila pas pandemi itu adalah range normalnya CJ. Jadi pada saat sebelum pandemi ya paling gue sebulan ada 2-3 manggung. Aduh gitu. Bisa Kelvin aja lagi Kelvin. Semangat lagi ya? Semangat lagi ya? Ini musik lagi banyak yang keren-keren, masa Kelvin nggak mau berenang di dalam? Iya pengen sih. Kangen banget ya sebenarnya karena kita kenal tuh sebelum masing-masing keluarin album sebenarnya. Iya, kita foto studio di make upin kan? Iya. Pakai baju yang ini baju apa ya gitu. Iya. Pernah foto studio bareng. Tapi lu masih sama band lu dulu ya? Masih sama orang yang sama. Paling ada sedikit pergantian, cuman sisanya sih sama sih. Oke. Terus 2010 tuh, wah tapi mengharukan banget sih waktu itu karena kan sering bolak-balik rumah lu yang Tebet. Oh iya bener. Take vokal ya kan? Vokal malam-malam. Ya ini lama banget Kelvin. Lama banget 2007-2008 tuh ya. Kelvin sama kakak Kelvin. Cecil. 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 Dulu kita under manajemennya sama. Iya. Paricar Buntario. Broadcast Design Indonesia. Yoi. Gila, terbaik. Danila, by the way sebelum kita lanjutin sebenarnya gue punya sesuatu buat lo. Apa tuh? Untuk merayakan hari ini pas 7.777 penonton KKN Desa Penari. Terus kan lu juga part of KKN kan. Jadi gue mau ngasih lu nih spesial, bukan dari Jagger tapi dari gue. Wah gila, terima kasih Kelvin. Buat tambah stok di rumah ya. Oh iya bener sih. Yoi. Buat di mix. Buat tim. Kamu minum kan? Minum. Oh minum. Mau minum? Sekarang? Entar. Oh, ntar aja. Kalau sambil nggak apa-apa sih, mau apa enggak? Mau? Ya udah mau deh. Nah, Danila deh yang buka kan. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kita tadi ngobrolin dulu. Jadi sebenarnya kita tuh udah kenal dari tahun 2007-2008 lah. Album pertamanya CJ itu yang bikin adalah Mpok Ika, mamanya Danila. Dulu sama ini juga sebenarnya Danila, almarhum Om Dian. Ya. Waktu itu disuruh belajar piano sama Om Dian. Oh. Iya pas, oh nih Calvin kamu harus belajar piano nih gitu. Jadi lumayan membekas juga lah waktu itu di Tebet tuh. Oh alah, iya sih dia emang orangnya tipikalnya kayak gitu. Pasti coba belajarin aja. Oh sama Om Dian. Sama Om Dian ada satu lagu sama Om Dian judulnya Selamanya waktu itu. Itu apa tau? Yes, yoi. Terus cheers dulu berarti. Cheers dulu ya. Sorry. Woohoo. Alright, ini pertama kali nih. Enak gak?
rasanya emang gitu ya? Iya. Manis ya? Manis. Jadi ini 56% apa nih? Herbal. Oh, herbal. Herbalnya ada 56 jenis, terus alkoholnya kalau nggak salah 35% deh. Dulu sebenarnya katanya ini obat ya? Kalau ini kan dari Jerman ya, Irish Jerman itu ya Jerman. Jadi biasanya mereka tuh justru pakai karena udaranya dingin doang gitu. Cuman ada beberapa trik untuk minum ini biar fungsinya untuk lebih dari sekedar menghangatkan lah. Oke. Gitu. Tapi ini memang ini buat resep makanan juga enak kok. Oh gitu. Oke. Lu masak nggak? Masak. Pakai ini? Pernah pakai itu. Oh ya? Nasi goreng. Oh ya? Enak nggak kalau pakai nasi goreng? Enak. Oke, gue cobain lagi ya. Yes, Enak sikat. juga ya. Oke. Gue tuh sebenarnya suka minum. Terus kenapa tidak? Oh, tapi minum kan? Minum. Minum. Iya. Oke, terus kita ngobrolin dari batas dulu ya, batas. Oh iya, batas. Pertama kalinya tuh Danila nih disuruh apa? Yang kontak siapa sampai akhirnya bisa ngisi batas nih? Waktu itu ngontak tuh dari MD-nya langsung kan, sama ada Bram juga, ada Mas Ivan sama Pak Iwan. Pak Iman. Pak Iman. Terus mereka bilang yang bikin aku kayak wah mau dong ngisi karena mereka tuh pingin Danila ngisi dengan apa namanya mood lagu kayak EP aku yang Fingers. Fingers ya. Mau bikin kayak gini, so aku langsung jarang-jarang nih dengerin EP gue. Terus MD lagi kan, jadi kayak wah berarti enak banget nih kerjasamanya. Terus karena waktu itu tuh sebetulnya lagi stuck banget, nggak tahu mau bikin lirik apa. Akhirnya secara musik udah pasti kerjasamanya sama Lava, tapi secara lirik sama Hasif. Oke. Hasif dia tuh dulu jurnalis di Rolling Stone. Habis itu dia juga pernah bikin lirik di Adams dan lain-lain. Jadi kita kayak udah Hasif aja nih karena kan ceritanya bukan lumayan ya, malah menggelegar banget waktu itu kan, viral banget tuh KKN. Dan aku tuh baru baca kayak sedikit banget, sedangkan si Hasif ini juga yang oh iya tahu terus terjadilah lagu Batas. Oke, emang dia berarti ordernya nuansanya sedark itu ya? Iya, sedark itu. Gila, paling nggak ada 7.777 orang yang dengerin lagu Batas tuh ya. Iya, Karena begitu selesai lagunya langsung Ada keluar ya. Yoi, dan sebenarnya lagunya tuh memang benar-benar mencerminkan filmnya banget sih kalau gue dengerin ya, kayak benar-benar align lah gitu. Nah pas lu bikin udah dikasih lihat belum? Itu nonton gitu. Sempat kayak Bram boleh nggak lihat sedikit karena kan kayak pengen tahu angle-nya kayak apa, mood filmnya gimana kan. Karena ada yang bisa film horor tapi dengan mood yang lebih raw atau apa gitu. Pas lihat oh kayak gini. Terus juga pengen lihat beberapa part yang jadi gongnya di film itu gitu. Oke. Dan menurut aku salah satunya justru yang siapa namanya? Nur ya? Nur kerasukan sama Widya. Ya, Widya itu tuh menurut aku kayak wah ini part gongnya nih, jadi diambil energinya dari situ. Oke. Berarti lu yang nulis tuh semuanya ya? Barengan sih, bertiga. Iya, bertiga itu ya. Oke. Wah, keren banget sih. Itu partnya yang lu masih ingat nggak yang lu tonton tuh yang pas nari dikelilingin hantu atau? Itu juga salah satunya. Oke. Pas yang dikelilingin hantu itu kayak pilu gitu loh. Gimana ya, kayak bisa merinding. Beneran, soalnya pas lihat wah itu dapet banget sih, karena gimana sih kita punya temen yang kita tahu dia tuh bakalan stay lama di situ. Iya. Kayak udah deh lo cabut aja, gue tetap nari sambil nangis nggak pakai dialog apa-apa. Nah itu dapet banget sih. Salah satunya itu juga. Wah keren, berarti sebenarnya Danila udah sempat nonton di saat pemain-pemain yang lain belum ada yang nonton. Oh gitu ya? Cast-nya tuh pada nonton. Belum. Pada saat premier kemarin. Oh. Jadi benar-benar kita senunggu itu gitu loh. Itu gimana ngeliat Calvin dengan kumis? Itu asli gak sih kumisnya kan? Asli beneran? Kok bisa gitu kumisnya? Jadi memang kalau misalnya kalau metodenya gue ya biasanya kalau baca skrip gitu lebih ke mencoba berempati nih sama karakternya, kira-kira dia seperti apa ya, bahkan sampai bentuk fisiologis itu kayak gimana gitu. Jadi terus gue beride sama makeup artistnya gimana kalau misalnya kita bikinnya kumisan dia, soalnya kan dia desperate nih mau lulus tapi belum lulus gitu, dan ini KKN tuh chance terakhirnya gitu, dan kebetulan cukup oke lah, maksudnya sambutan orang-orang gitu ya. Banyak yang nanya juga kayak
Kirain kumisnya tuh nggak asli. Kirain tempelan ya? Iya. Iya nih, tebel banget kan? Tebel banget. Tebel banget, kumisnya bener-bener plok. Yoi, tapi akhirnya jadi orang tuh banyak yang nggak ngeh gitu kalau ini si Calvin gitu. Karena beda banget Karena ya. beda banget ya. Tapi anyway, enough about me. Kita sekarang mau ngobrol. Tapi selamat lah Kel. Ayo, thank you Danila. Thank you banget. Kita berarti makanya harus celebrate nih dengan Celebrate. Jagermeister. Alright, Pop Supply. Yap, Dirilisnya tuh bulan apa kemarin ya? bulan Februari tanggal 22 tahun 2022 ya, tanggal cantik. Serius? Iya, Emang sengaja? sengaja. Tadinya tuh mau 2021 kan. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba COVID naik lagi. Tapi memang pingin di Februari soalnya itu ulang tahunku. Oh, bulan ulang tahunku. oke. Berarti Virgo ya? Enggak. Aquarius. Aquarius. Oh, Aquarius. Emang kalian kenapa? Taurus. Oh, keras sekali. Keras sekali. Pernah punya- Zodiak nih. Langsung zodiakan nih. Pernah punya mantan Taurus gak? Aku sekarang lagi sama Taurus. Oh gitu? Oh ya? Coba gimana pacaran sama orang Taurus? Batuk ya. Oh, Batu. Batu ya kan, Batu. Terus so far sih yang aku kenal Taurus loyal sih. Oh, oke. Itu yang the best of Taurus. Dia walaupun kadang gagal fokus ya. Oke, ini tiga udah bener semua nih. Nomor satu, Batu, Loyal dan gagal loyal dan fokus. gagal Sebentar itu fokus. dulu. Oke, itu. Jadi dukun gue di sini. Oke. Ya, menarik. Terus Pop Supply, kalau bisa bikin video klip tuh yang bikin siapa sih biasa? Dan soalnya si video klip Q tadi kan gue nonton, bagus banget sih video klipnya. Nah. Itu band Siombing ya? Itu ada band Siombing dia jadi spesial buat di album ini kan album yang sebelumnya kayak bukan gak niat ya. Kayak kita tuh foto yang ada aja nih yang bagus kebetulan. Bahkan banyak pakai visual aja gitu kan. Untuk yang EP sih itu bener-bener nggak sengaja tiba-tiba difoto sama Renda, terus Kak ini fotonya bagus banget, boleh nggak aku pakai buat cover album Yang Fingers? EP, yang Fingers. Oke. Terus kalau yang sebelumnya lagi Lintasan Waktu itu lebih karena kayak masih malu gitu loh Calvin ngasih tahu muka gitu kan. Iya. Gambar aja deh soalnya kayaknya ini surreal banget albumnya. Iya. Minta tolong sama Yunis Nuh untuk ngegambarin si albumnya. Kalau yang pertama itu difoto sama Asra Nur. Oke. Dan dibantu desainnya sama Carda Oke. gitu. Nah untuk yang ini aku kayak pingin karena ini ceritanya tuh lebih ke teman-teman seband gitu ya sampai produksi kita bikin niat dikit lah, ayolah kita bikin. Akhirnya minta tolong sama Yogi Kusuma. Oke, Direkturnya, terus dibantu Mas Faris dan juga ada Mas Jevon juga. Awalnya dia cuma emang buat foto album, jadi itu yang konsepin album secara visual tuh Yogi Kusuma sebetulnya. Dari foto, dari yang lain-lain, dan itu bekerja sama dengan band. Iya. Jadi kita kayak si band Xiaomi kayak band, gue pingin pada saat manggung nih semuanya tuh keren lah maksudnya, karena biasa kan manggung kaos gitu kan. Iya. Nah ini kayak pingin fashion deh, gue kayak pingin fashion deh kayaknya. Oh yaudah akhirnya dibantu dari segi wardrobe-nya sama band, sama Sasa juga, terus dari segi visualnya sama Yogi dan kawan-kawan. Oke. Soalnya kalau ngeliat, budgetnya mahal banget, siapa yang bikin ya? Lumayan, tapi ya aman sih alhamdulillah. Aman ya, berarti itu kayak self funding tuh sendiri. Iya. Oh ya? Kita tuh tim yang lumayan rajin menabung gitu loh, Calvin. Jadi misalnya kita ngeband apa segala macam, pasti harus ada yang disisihin uang kas tuh udah pasti buat keperluan promo dan lain-lain. I see. Berarti sebenarnya Danila sama teman-teman bandnya ini benar-benar kayak band gitu ya? Kalian benar-benar semuanya chip in juga kayak gitu ya? Secara nggak langsung iya. Oke. Benar ya. Yang MVP. MPV ya, MPV itu juga bagus sih video klipnya secara komposisi. Nah itu kerja bakti juga. Itu kerja bakti karena kita tahu nih bakal ada pengeluaran yang cukup besar lah, karena kan aku bawa semua anak-anak buat main kan di klip. Jadi adalah video klip pertama kita bikin ala-ala DIY aja gitu. Oke. Minjem rumahnya teman, terus rumahnya Windy, terus habis itu siapalah segala macam. Konsepnya gimana nih? Nggak ada nih konsepnya bangun tidur terus berkegiatan aja, karena COVID pasti semua orang kayak gitu kan, nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Ya bikin ternyata ya bagus sih.
alhamdulillah responnya nice lah. Oke. Ini gue sempet ngepoin juga sih Danila sebenarnya kayak perjalanan lu dari 2014 album pertama, terus album kedua, terus EP sampai yang sekarang gitu. Lu ternyata juga bisa merasakan bahwa kayak pendengar gue nih nggak bisa move on dari yang pertama gitu. Ternyata lu bisa ngerasain itu juga ya? Sangat. Kalau lagi manggung juga kadang-kadang kayak ada sedikit yang teriak ada di sana atau lagu-lagu yang hits. Sorry. Oke, nggak apa-apa. Angin harus dikeluarin. Yes. Abang kalau enggak. Terus. Nah, oke. Terus ya cuman kan kayak pas terakhir tuh kan makin kesini kan yang EP Finger saja tuh udah lumayan minimalis ya aransemennya. Tapi pas yang Pop Sebelah itu kayak karena udah 1 tahun lebih nggak ketemu anak-anak, jadi aku berpikiran bahwa gimana biar ketemu bikin album deh. Oke. Kayak diada-adain gitu, bikin album. Terus ya udah itu di dalam lagu itu ada choir, aku kayak minta sampai anak produksinya untuk nyanyi, manajer juga nyanyi, semua ada di situ. Terus pada saat rekaman mereka juga ada dalam satu rumah. Oke. Walaupun cuma pada main karambol doang gitu, yang penting lo ada di sini deh gitu. Nyumbang energi ya. Nyumbang energinya karena itu yang nggak kelihatan tapi penting gitu. Bener. Nah, itu jadi sebuah album yang apa ya? Sebetulnya dari kita untuk kita sih, cuman seneng banget kalau bisa dinikmatin banyak orang sih. Iya. Tapi gue rasa kalau lu dari yang manggung sebulan sebelum Covid 14 panggung, terus sekarang juga mulai manggung lagi kan. Java Jazz manggung. Terus juga festival-festival ke depan lah, harusnya lu bukan yang ngerasa kayak udahlah aman lah, apapun yang gue bikin pasti orang suka gitu. Ternyata bisa ngerasa gitu juga. Masih bisa, soalnya apa ya? Apalagi sekarang kita kan promonya cuma dari media sosial tuh Kelvin. Sementara algoritma media sosial sekarang tuh nggak seperti 2019 ke belakang gitu, kayaknya udah rada beda deh. Apalagi ada TikTok sekarang. Iya. Lu main TikTok nggak? Akhirnya jadi main. Walaupun kayak gue ngapain di TikTok, cuman ada serunya juga sih sebetulnya main TikTok. Oke. Cuman memang kalau di TikTok kan kita biasa dikenal lagunya tuh mungkin kayak kurang dari semenit lah. Kayak misalnya kita di kafe mana nih, kalau gue seringnya kayak misalnya denger lagu, verse-nya tuh gue nggak tahu tuh lagu siapa, pas udah ref, oh ini di TikTok. Oke. Sebenarnya gue menghindari itu sih, karena pinginnya orang dengerin full gitu. Oke. Jadi si Pop Sebelah ini ada nggak lu bikin lagu di antara itu kayak kita mesti kalau zaman sekarang gitu yang TikTokable gitu? Yang TikTokable kayak lu ada mempertimbangkan itu nggak supaya di TikTok gitu? Waduh, nggak ada lagi, aturan gue pertimbangkan itu. Waktu bikin nggak ada lagi, mikirnya cuman gimana sih supaya kita bisa goyang gitu. Oke. Gitu. Soalnya gue sebagai yang nulis lagu udah lama ya, nggak paling ngerilis tuh kemarin pas Februari. Itu juga karena gue menikah kan, jadi gue membuat lagu buat istri gitu. Kalau sekarang katanya orang-orang tuh kalau bisa bikin lagu lu mesti mikirin yang TikTokable, Vin, apa segala macam kayak gitu. Jadi gue juga udah lama juga nggak nulis, nggak ngeluarin lagi gitu kan. Gue nggak tahu itu bijak atau enggak ya, takutnya intensinya emang buat TikTok doang gitu. Iya. Kan sedih ya kalau jadi one hit wonder doang gitu kan. Jadi kadang-kadang yang di TikTok juga kayak Pamungkas juga out of nowhere tau dark gitu kan. Jadi mungkin ya seleksi alam kali. Iya, bisa membantu bisa enggak juga. Iya, bisa membantu bisa enggak. Tapi dari album, gue juga sebenarnya penasaran nih Danila. Gue kenal lu dari tahun 2007-2008. Bahkan sempat waktu itu juga di Tebet. Gue inget banget satu cerita dari nyokap lu. Jadi katanya waktu itu Afgan main ke rumah lu. Nah, lu kan nggak pernah keluar kamar kan? Kayak di kamar terus kucing lu banyak banget pada boker lah segala macam. Nah, pokoknya kayak lu tuh yang gue inget dari zaman dulu kayak pemalu gitu orangnya. Terus nyokap lu pernah cerita, iya Afgan kemarin kesini take vokal, terus Danila ngintip dari kamar terus dia gini. Lagi nggak itu? Itu bener nggak itu? Karena kayak waktu itu kan Afgan ini banget ya, kayak jarang dengar suara cowok kayak gitu kan. Iya. Terus Afgan yang terkenal itu datang ke rumah gue, wow gitu. Oh, masa sih? Oh iya oke. Terus tiba-tiba disuruh foto, ada ya foto sini. Terus gue lagi pakai baju daster rombeng, daster gue sobek, terus kayak aduh mama ada aja udah foto. Sekarang masukin Facebook. Udah nggak ada Facebook sekarang. Itu foto udah nggak ada Facebook lo? Kayaknya di Facebook nyokap ada deh, tapi di aku udah deactivate Facebook udah lama. Nanti gue cari fotonya. Foto-foto gue sama Danila juga banyak nih fotonya nih tuh. Nah,
sebenarnya gue penasaran juga nih Danila dari 2007 2008 terus 2014 tuh mulai wah Danila keluar 2015 2016 dan sampai sekarang gitu ya. Personal lu dalam persepsi kepala gue tuh agak sedikit berkembang lah. Berubah ya? Berbeda gitu ya. Which gue suka banget gitu karena menurut gue lu di antara solois-solois yang ada, lu bisa mendobrak ranah yang ibaratnya di existing solo-solo wanita tuh nggak bisa masuk ke sana gitu dengan cara misalnya lu membawakan diri di panggung, cara komunikasi lu gitu-gitu ya. Itu memang sebuah yang lu konsepin dari dulu atau sebenarnya zaman lu ngumpet di kamar tuh emang lu orangnya udah kayak gitu gitu. Zaman ngumpet udah kayak gitu. Cuman mungkin dari kapan ya? Masalah ngomong dengan sompral itu sudah dari kecil karena kita tinggal di komplek yang anak-anak masih main kecebong di pinggir got gitu. Jadi pas sudah kesini-sini bukan ketutup ya, kayak pas telisik sih sebetulnya. Itu kan ranah yang baru ya. Tadinya aku kan ngeband-ngebandan biasa gitu kan. Terus pas sudah masuk telisik terus tiba-tiba lagunya yang sendu terus kayak harus taricat lagi kan, kamu harus pembawaannya bisa mewakili musik yang kamu bawain gitu. Oh gitu ya, terus musik gimana nih, udah mana gue nggak bisa yang manis-manis, bingung. Akhirnya dibantu sama Lava kayak apa-apa mesti dijaga, apa-apa mesti dipikirin gitu. Ya udah, tapi lama-lama kayak ya udahlah itu telisik lah, gue kayak lagi pingin yang lain deh, keluar lah di lintasan waktu, jadi sedikit agak dar gitu. Padahal dari proses pembuatan telisik aja tuh sebenarnya masih sama gitu, cuman emang masih bingung ini ranah musik yang gue mesti bagaimana ya, karena kan nggak pernah biasa ngeband kan, tahu-tahu jadi solois terus harus jadi frontman mewakili siapapun yang ada di belakang. Gimana Kelvin rasanya? Gue harus on terus nih gitu. Energinya, nah itu jadi ya sedikit-sedikit malah belajar lebih dewasa malah justru. Oke. Tapi kalau di luar musik yang membentuk, kalau misalnya boleh tahu gitu ya, membentuk lu tuh dari apa sih inspirasinya gitu? Kayak what happened throughout the journey gitu. Kira-kira 2012 gue tuh ternyata mengalami ini gitu misalnya. 2012 mengalami kemiskinan. Intinya adalah kemiskinan doang, itu benar-benar yang kuliah juga sampai akhirnya mesti ngeluarin duit sendiri karena kan kuliah kan ini ya jadi molor kan. Sedangkan orang tuaku kayak tanggung jawab lo adalah segini, sisanya kalau lo molor itu jadi tanggung jawab lo, kasarnya gitu. Dimana menurutku kayak kalau gue nggak mau molor gue harus bener dong gitu. Akhirnya aku belajar untuk ngebayar kesalahan aku sendiri, terus ditambah lagi kerja juga di BDI. Sampai kerja di BDI? Aku kerja di BDI. Serius? Jadi LO, jadi admin. Jadi LO? Jadi LO kan. Pernah nge-LO-in siapa? Ada Faris RM, ada Dedi Dukun, terus banyak deh kan, ada mereka kan suka bikin album tuh. Nah itu semua biasanya aku yang kontak untuk rekaman. Kayak gitu. Itu tahun berapa? 2013. Ya? 2012 2013. Gila, 2012 2013 sempat nge-LO-in, 2014 meledak ya. Itu 2014 juga masih nge-LO-in juga. Tapi belum keluar album kan? Udah keluar album? Masa? Serius? Oh ya? Masih kerja juga. Masih yang emang di BDI, terus Pak Richard, aku ada panggung nih di Bandung. Waktu itu kan seringnya di Bandung ya, Jakarta kayak belum ada gaungnya gitu. Ya udah, jadi sambil kerja nyanyi terus sambil chatting, Om Faris besok ini. Gila fight banget. Bukan rusuh sih, tapi seru sih, itu bener-bener di BDI belajar banget sih Calvin. Iya, tapi ngomong-ngomong soal BDI ya, sebenarnya banyak banget ya orang-orang yang belajarnya dari sana ya. Banyak banget. Siapa lagi ya? Kayak Rizal Mantovani, iya, Rizal Mantovani Ivan juga. Gunawan, ya Indra Bekti sampai sekarang. Ibaratnya Renata masih Bita. Iya, Renata Bita. Tapi gokil sih, maksudnya Pak Richard. Gue jujur aja agak cerita dikit ya, 2017 tuh gue ketemu lagi sama Pak Richard. Gue bilang kayak, Pak sorry ya Pak, waktu itu gue main cabut aja Pak. Parah. Karena dia cabut aja. Maksudnya cabut, asin kayak gini loh, kayak waktu itu izinnya Pak Richard, Pak gue mau sekolah lagi nih Pak, gitu. Ya kan, terus waktu itu gue hubungin label gue, gimana waktu itu kelanjutan kita nih? Gue kemarin soalnya habis cabut dari BDI nih gitu, terus diajak ngobrol dan waktu itu bikin album, akhirnya juga lanjut sama Empok, gitu. Terus kayak ini lagi ngobrol lagi, sampai sekarang kita masih ngobrol satu project, ada Rumah Musik Indonesia, jadi itu di TVRI. Pernah dengar nggak Rumus? Iya tahu. Main dong Rumus.
Kayaknya pernah deh. Iya. Iya. Baru-baru ini kemarin ada yang ngontek. Oh, Kalau oke. nggak salah ya, TVRI yang aku ingat. Iya, TVRI. Ini udah season 3 nih. Jadi sebenarnya masih ada nih acara musik ya di Indonesia, cuman rumus sih so far gitu ya. Tapi seru juga, maksudnya perform 2 sampai 3 lagu terus ngobrol-ngobrol kayak gitu-gitu. Nanti Danila main ya. Ya. Oke. Gitu Pak Richard Iya. terakhir tuh ketemu dia juga tahun 2020 atau 2021 gitu di tim. Oh, ketemu di PIM nggak sengaja. Pak Richard bingung kayak, aduh gimana nih. Nah itu tuh gue paling awkward kayaknya deh. Oh, di situ. Kayak gimana nih Pak Richard, aduh. Iya. Tapi sehat-sehat selalu Pak Richard ya. Yoi, Pak Rizard. Shout out to Pak Rizard. Ini kalau misalnya gue nanya ya, Danila, pasti kan dalam setiap proses album ada dong perbedaannya album pertama. Ya. Nih kalau gue cerita sedikit, album pertama gue mungkin yang lebih nothing tulus, gue suka John Mayer, gue ya portray his music style aja gitu. Album kedua mulai berani, album ketiga waktu itu 2018 kayak nostalgia, gue pengen yang 80s pokoknya, kayak pengen sesuatu yang baru. Nah lu dari Telisik, Lintasan Waktu, terus bahkan EP, Pop Seblay, itu pasti ada bedanya dong? Ada. Apa ya, kalau yang Telisik kan emang lebih banyak, karena itu banyak banget intervensinya Pak Richard kan. Oh ya? Ya, itu banyak banget dia kayak beberapa lagu tuh bikin lagunya yang kayak gini dong, bikin lagunya yang kayak gini gitu. Oke. minum lagi. Berarti Telisik masih sama Pak Richard tuh? Masih sama Pak Richard, itu masih under Orion. Oke. Wah, gokil. Itu masih under Orion, itu kayaknya katalog Orion yang terakhir kali ya. Di angkatan itu ada HRD kan, ada apalah beberapa yang lainnya ada juga. Nah cuman yang masih jalan sampai sekarang mungkin si Telisik itu yang dari Orion. Oke. Kalau misalnya dibanding ini kan netizen juga kayak kayak ada yang nggak move on dari situ. Yeah. Perbedaan Pop Seblay sama Telisik? Wah jauh banget sih sebetulnya ya. Pop Seblay sama album kedua aja tuh udah punggung ke punggung lah gitu. Oke. Karena sebetulnya Telisik sama album kedua aja punggung ke punggung. Jadi Telisik tuh sebetulnya lava banget. Karena hampir dia yang bikin semua lagunya, lirik dari dia, mood lagu juga dari dia dan Aldi juga. Jadi kayak apa ya, manis gitu. Oke. Itu album yang manis menurutku. Dan ke Pop Seblay ini lebih kepada apa ya, mungkin kalau yang kedua tuh ego Danila banget sih, kayak pengen bikin musik yang psychedelic mau. Oke. Nggak nyampe. Oke. Ya, Tapi banyak yang suka. Ya, belum banyak yang suka. Tapi ya lumayan lah ya, nyampe dikit. Terus yang EP juga tuh sebenarnya nggak sengaja, harusnya kita mau bikin shoegaze sebetulnya. Tapi Lava lagi ngerjain Polka Wars, jadinya bikin sendiri. Nah yang Pop Seblay ini malah ini yang paling nothing tulus kayaknya dari sekian album yang ada. Kayak makin gede tuh makin bikin album bener-bener lagi pingin apa sih, liriknya aja tuh udah yang itu lagi stuck juga kan. COVID, jadi liriknya bener-bener ceritain tentang kegiatan anak-anak biasa di backstage, terus kalau lagi nginep, lagi di bandara gitu-gitu pasti ada cerita-cerita lucu. Lebih ceritain itu, kalau lebih nothing tulus. Jadi dibanding album Telisik dan Pop Seblay itu kayak wah jauh banget deh, tapi tetap orangnya sama kok. Oke, orangnya sama. Tadi sempat nyinggung ego ya. Egonya Danila di Telisik sama di Pop Seblay ada beda nggak? Nggak kepikiran juga sih gue ke situ. Apa ya egonya? Tapi maksudnya kayak lu wah kalau gue di album pertama tuh egonya tinggi banget. Bahkan sampai album ketiga tuh gue masih ngerasa ego gue tuh all over the place gitu ya. Sampai baru ketemu dunia acting mulai bisa kenal tuh kayak terus menjinakkan ego gue karena malah pas acting. Iya, malah pas acting. Kenapa Calvin? Karena jadi kenal diri sendiri gitu. Jadi mulai mempertanyakan hal yang selama ini gue nggak tanyain gitu. Misalnya? Kayak contohnya gue misalnya suka marah gitu ya. Pada saat itu kalau misal marah langsung let it out gitu. Tapi pada saat di dunia acting kayak mau bertanya, lu kenapa ngerasa kayak gini? Apa yang membuat lu gini? Lu ngerasa misalnya karena A ini sebenarnya kenapa sih lu punya perasaan A ini? Apakah mungkin waktu kecil lu gini? Jadi benar-benar mengkoreksi diri terus. Itu malah di film. Di film. Lu pernah nggak ada momen kayak gitu? Ada sih. Cuman kalau di film lebih ke makin kangen aja jatuhnya. Mungkin yang di Pop Seblay ini ya, karena
kayak biasanya kan kalau dulu gue maunya musiknya yang gini, harus kayak gini warnanya gitu, isi gitarnya harus gini. Tapi kalau yang di pop sebelah itu lebih kayak jauh lebih isi aja deh udah deh. Oke. Walaupun kalau sama Lava atau yang lain juga masih udah isi aja. Kadang kan kita butuh misalnya basis atau apapun lah ya player. Kan kita udah milih orangnya karena kita tahu cara mainnya enak gitu kan. Nah, tapi yang sekarang jauh lebih legowo lagi lah. Oke. Kayak lebih, gue cuma pengen seneng-seneng aja. Gue cuma pengen apa yang gue rasain biasanya di depan kamera tuh dirasain juga sama temen-temen di belakang gue yang selama ini gak ke-expose gitu. Oke. Nah, perasaan itu kan pasti perubahannya legowo gitu. Ini ngomong soal mengenai personanya Danila nih, gue masih penasaran gitu ya. Sebagai orang yang punya tato, gue tuh pengen banget punya tato. Bikin lah. Gue pengen banget. Gue waktu itu bilang, pokoknya kalau gue lulus sekolah kan gue sempet sekolah lagi, gue pengen bikin tato gitu. Kayak nama orang tua waktu gue pengennya. Oh. Nah, lu punya tato gitu sekarang kayak. Lu pernah atau ngerasa kayak apa sih yang membuat lu berani untuk kayak, jadi image gue emang kayak gini nih gitu? Sebenarnya dari SMP, Calvin. Dari SMP? Dari SMP udah gue gede, gue harus tatoan sih. Karena kan banyak main game kan. Oh. Kayak Final Fantasy, terus yang kayak, wah anjir kok dia punya kekuatan itu, walaupun badannya bukan yang bertato ya. Cuman kayak, kalau misalnya dia punya ilmu atau game-game lain tuh, di badannya tuh sekejap kayak Yakuza gitu kan, wah keren banget ya kalau misalnya gue pakai tato nih. Dan kebetulan orang tua juga suka dengan tato. Jadi kayak, gue mau punya tato, duit dulu lo, baru boleh punya tato, kayak gitu-gitu. Akhirnya pas kemarin pertama kali tato tuh udah nabung sama Lava, kita kan gak ada duit nih, gak ada duit, Calvin, aduh bener-bener yang gimana caranya supaya kita bisa bikin tato. Akhirnya dari setiap panggung kita nabung, terus sampai dapat duit, Lava saya siap tato nih gitu. Akhirnya itu dari hasil kerja keras sendiri, impian dari SMP terwujud di tahun 2017 kalau nggak salah. Yang tato yang pertama adalah? Di punggung. Oh, di punggung? Kuda ya? Kuda? Karena Lord of the Rings kudanya banyak. Yang terakhir lu bikin tatonya? Terakhir tuh ini nih. Oh, itu? Ini Chi. Kenapa lu mau collect your chi supaya lebih tenang apa gimana? Nah kebetulan aku dipanggil Cici. Terus kayak, wah Ci kan artinya bagus, aku tato aja deh. Jadi kayak ada yang maknanya sereceh itu, ada juga yang maknanya seberat itu. Tapi yang pasti di sini semua sih makhluk hidup lah. Ada rencana nambah lagi nggak? Ada banget. Iya, cuman kan COVID ya kemarin, jadi kayak, aduh gimana nih ya. Terus kayak agak deg-degan gitu, karena rasanya pasti beda kan, kayak, kok sakit sih? Gue kesel deh. Jadi mesti mempersiapkan mental dan harus sehat kan sebenarnya. Iya, harus fit gitu ya? Harus fit. Oh, mesti minum air yang banyak? Iya, tapi berarti belum tato kan, Vin? Belum. Tapi kayaknya akhirnya mengurungkan niat. Karena mempertimbangkan ini, keaktoran kan. Jadi kalau misalnya aktor, gue mencoba untuk diri itu sepolos mungkin supaya bisa diwarnain apapun nanti. Oh iya, gitu. setuju. Gitu, ya beda-beda ini ya. Tapi punya tato gitu, sempet nggak sih kayak, gue kenal sama nyokap lu kayak emang rock and roll banget sih. Tapi rock and rollnya nyokap, ada nggak sempet kayak jangan gitu ya? Awalnya sih dia kayak, waktu udah lumayan sebelum tato gitu, mah kalau aku tato gimana? Ntar gimana ininya, masalah apa spiritualnya. Iya. Tapi keren kan? Tato sih emang keren, mama juga pingin. Udah statement itu aku simpan. Itu? Terus tahu-tahu jebret, mah maaf ya mah, ya Allah anak mama, tapi itu bagus dede, gimana? Yang kuda? Terus habis itu aku kayak rasa, kan tato gitu ya, kalau nggak nagih berhenti kan? Nyata nagih, wah kayaknya keren nih kalau bisa segini, jadi kayak jagoan gitu loh, jagoan di game-game. Terus habis itu bikin lah tanda tangan mama ada di sini. Oh, itu tato kedua? Tato kedua tuh ada 3, ini sama ini. Oh wow. Sekaligus, kayak aku ramein aja deh sekaligus. Lemes, abis ditato lemes. Itu langsung enak badan ya kalau abis ditato gitu ya? Lemes doang sih, kayak agak gerges gitu badannya. Oh gerges, Oke, interesting. Keren banget sih, maksudnya lu benar-benar bisa memproyeksikan, ya udah gue kayak begini nih orangnya, dan emang itu sebenarnya yang lu pengen proyeksikan ya? Iya sih, karena apa ya, pas telisik sih sebetulnya kayak mulai ngerasa ketika ada di publik tuh sekejap image kita tuh bukan kita yang bikin tapi publik gitu kan. Mau kita kayak gimana, publik aja terus yang bikin, bahkan media juga begitu.
Jadi aku kayak mikir ya udah deh, selagi memang kehidupan aku ada di dunia seperti ini, setidaknya aku nggak lupa untuk jadi yang aku mau dulu. Yes. Jadi kayak karena toh mau gimana juga pasti lo juga nilai sendiri gue mau kayak gimana. Paling nggak gue alive lah. Ya. Yang penting lu, gue sempet kepoin juga sih, kayak value lu salah satunya adalah yang penting ya lu berbuat baik aja gitu. Iya. Kayak nggak peduli agamanya apa. Iya bang, memang itu penting gak sih? Penting banget. Iya. Maksudnya kayak ya selama lu kayak agama tapi lu menjadi orang yang munafik ya percuma juga gitu kan. Berbuat baik sesama lah. Yoi. Terus Pop Seblay abis ini nextnya manggung-manggung atau apa? Nextnya ada manggung, terus ada mungkin beberapa project video klip lagi karena Lagi ya? Iya. Gila, duitnya banyak banget ini. Waduh, ini kita menabung sih. Cuman yang project video klip emang ya udah deh kita bikin, lagi ada budget berapa segini, bikin gitu. Oh, tipe ya. Berarti lu tipenya kayak gitu ya, oke. Ini adanya berapa, kita bisa bikin apa dari ini kayak gitu ya. Kadang semakin ngepres budgetnya semakin tinggi kreativitasnya Kelvin. Wah, itu bagus. Kadang. Itu bagus sih, kayak ada kesempurnaan dalam keterbatasan gitu ya. Benar. Banget ya. Gue pribadi sebagai seorang ya seniman juga gitu ya. Misalnya kayak gila zaman dulu nggak tahu banyak chords, nggak tahu banyak tentang A I W E O. Kayak bikin musik tuh ya udah. Gue emang senengnya kayak gini aja udah gitu ya. Jadi kayak lebih gimana ya, lebih ya udah nanti tulus. Terus juga kalau misalnya balik lagi ke omongan netizen, omongan pemuja Danila ya. Waduh. Itu official nggak sih pemuja Danila atau itu orang-orang yang bikin aja? Itu orang-orang yang bikin sih sebenarnya. Cuman banyak sih macam-macam bahasa-bahasanya, cuman makasih ya. Ini pemuja Danila. Kesannya kan kalau gue ngelihat interview lu ya, kayak ada tension di mana sebenarnya lu tuh berusaha kayak pengen mengutarakan juga ini loh yang gue rasa, sama publik tuh pengennya ini. Jadi kayak lu ada dua tension itu loh kalau at least gue yang mendengar gitu ya. Tapi memang iya sih, karena masih banyak bahkan mungkin kayak beberapa teman gitu atau apa yang kayak teman sekolah dulu sih biasanya kan, jadi kayak lu beda banget ya sekarang gitu. Atau dia bilang ke temanku, Danila tuh sekarang tuh moodnya negatif, malah lebih ke situ. Dan itu kayak udah deh, gue nggak perlu juga deh, bodo amat lah. Tapi ada beberapa hal yang kayak sebenarnya mimpi nakas tuh cuman gue tuh sama loh kayak lo pendengar, gue pendengar musik juga. Gue tuh bukan orang yang bro gitu, walaupun itu harus ada di setiap performer ya, cuman kayak pengen ngasih tahu gue tuh juga sama, bangun tidur tuh belekan juga sama kayak lo, gue insecure juga sama, sebenarnya sama aja, cuma bedanya gue sering ada di umum dan orang pingin lihat apa yang mereka mau lihat, dan gue nggak bisa ngasih semuanya gitu. Jadi at least di setiap obrolan atau apa aku selalu sisipin ya kalau gue segini gitu. Tapi kalau di musik beda lagi. Oke. Kalau gue sih gini gitu ya. Gue segini. Kalau misalnya lu bisa mengungkapkan, kalau gue sih gini, sesuatu yang mungkin selama ini nggak terungkap gitu. Apa sih Danila tuh seperti apa sih? Kalau kita kan taunya wah ya bubbly, ceria, ya udah apa adanya, bodo amat. Gue nggak mikir berat badan, cantik dan semuanya gitu. Tapi sisi yang selama ini mungkin orang belum tahu tuh apa sih kalau misalnya bisa digambarkan Danila tuh gitu. Yang aku tahu doang ya Kelvin, aku tuh pelupa banget sih. Duduk. Pelupa sepelupa-pelupanya dan orangnya tuh skip gitu kayak emang pernah ngalamin ini ya? Emang iya sedodol itu kadang-kadang. Oke. Jadi dibalik lu yang di panggung yang dodol juga sama kayak mereka juga sama gitu. Oke. Ternyata Danila dengan netizen tuh sama sebetulnya. Oke. Jadi sebenarnya poin yang lu mau sampaikan tuh ya itu ya, bahwa kita sama nih gitu. Kalau kata Lava gini, dia tuh pernah ngasih kalimat yang aku keep sampai sekarang. Ci, kadang aku deg-degan ya kalau manggung karena kayak kok tanggung jawabnya kayak gede nih gitu. Terus dia pernah bikin tenang dengan satu kalimat, Ci, siapapun yang datang itu teman-teman kita semua. Bedanya kita kebetulan lagi bisa nyanyi aja nih. Kita kebetulan bisa ngeband lah. Mungkin ada mereka yang bisa ngeband tapi kebetulan lagi enggak gitu. Jadi kayak teman kampus, kebetulan ada yang bisa nyanyi, lu main gitar deh. Gitu. Jadi sebetulnya
tidak perlu ada yang dipanikin karena mereka teman-teman kita juga. Itu aku bawa sampai sekarang. Wah, keren banget. Ngomong soal Lava nih, lu pertama kali ketemu Lava tuh kapan? Soalnya kayaknya Lava nih salah satu orang yang paling berpengaruh dalam hidup lu ya? Sangat Lava tuh, wah kalau nggak ada Lava nggak tahu deh. Jadi apa nggak tahu. Oke. Dia tuh berapa kali kenal? Tahun 2012 deh kayaknya. Oh, 2012, oke. 2012, aku lupa. 2011, 2012 kalau nggak salah. Terus waktu itu kan disuruh pilih lagu tuh di BDI. Ada Terpaut oleh Waktu, sama satu lagi lagunya Aldi. Terus pas denger, Pak Richard, aku mau dong nyanyiin yang Terpaut oleh Waktu gitu. Oh itu Lava yang bikin, berarti ya udah sealbum sama Lava aja biar nggak ribet. Oke. Nah dari situ langsung kenal, terus playlistnya sukanya sama, ininya sama, terus kita bener-bener jadi, wah dia soulmate sih. Oke. Susah bareng, aku sama Lava berdua ngontrak di rumah teman. Terus waktu itu pernah ada momen lucu sih. Jadi waktu itu manggung ini pas ngontrak di rumah teman. Lava sih nggak ada duit buat bayar bulanan. Ya udah sih ada duit Ci, ya udah digantiin sama dia. Terus dia ngeliat aku make up kan. Terus dia ngeliatin tas make up tuh masih segini nih. Masih kecil banget. Oke. Dia ngeliatin, terus dia liat bedaknya. Dia menangis karena bedaknya tinggal dikit banget. Terus dia bilang, Ci, kau kenapa nggak beli bedak? Saya nggak ada duit, Lava beli bedak. Dan itu mau manggung. Oh no. Bener-bener nggak ada duit, Calvin bener-bener beli bedak tuh nunggu ampe dikit banget. Oke. Kayak gitu. Terus bulan puasa tuh kita tuh seringnya makan mie instan udah pasti. Kita nggak mampu. Bahkan kita waktu itu pernah ke salah satu TV. Kan suka dikasih nasi bungkus gitu kan. Itu tuh kalau nggak salah nasi padang deh, pokoknya mewah lah. Maksudnya dikasihnya nasi padang tuh jadi pada saat itu mewah terasa. Iya, paham. Oke. Terus udah lihat, Lava, kayaknya kita dapat nasi padang nih. Oh iya bener Ci, kita bawa pegang bener-bener sampai rumah makan. Ya Allah enak banget, biasa makan mie terus jadi nasi padang itu. Nah Lava tuh adalah teman seperjuangan itu. Wah gila sih. Lava emang the best. Gila Segitu sih. ya Calvin. Itu tahun berapa Danila? 2015. Wah gila sih. Udah album telisik tuh padahal 2014. Gila, gue seneng banget sih maksudnya Danila share kayak gini ya. Maksudnya orang-orang kan taunya wah Danila sekarang udah besar namanya, albumnya udah 4 termasuk yang EP, video klipnya keren. Wah rusuh dulu rusuh banget. Rusuh banget ya, tapi justru itu yang membentuk kita Iya. sampai sekarang ya. Dan itu yang bikin kayak Lava, siapapun produsernya nanti gitu. Karena kan yang pop sebelah ini ada kita tambahin Ota Tarega buat jadi produser. Ota, ya halo Ota, yoi, apa kabar Ota? Itu kita tambahin karena dia jenaka kan orangnya. Iya. Jadi tapi siapapun orang yang bekerja sama dengan Danila, aku pasti minta persetujuan Lava dulu dan dia harus ikut. Gila. Ini hubungannya mengingatkan gue hubungan JYP sama Rain sih. Karena Rain di awal-awalnya ya udah dia punya kantor ya dia ngepel juga ikut. Jadi ikut dari bawah juga gitu ya. Gue selalu sempet ngekepoin, lu seneng G-Dragon juga ya? Iya, keren tau. Keren ya? Dia keren banget, Genius ya? G-Dragon tuh keren. Dan itu si Lava juga suka. Oh gitu. Danila dengerin K-pop, seorang Danila tuh dengerin K-pop gitu. Terakhir G-Dragon dengerin, Big Bang juga walaupun nggak semuanya ya. Maksudnya kayak pas dengerin, wah penggarapan musiknya gila banget. Iya. Terus terakhir juga sempet dengerin EXO. Oh ya? EXO Tempo dong dengerin dong. Tapi emang gokil sih mereka. Nah aku suka si Chris Wu-nya tuh. Chris Wu, oke, ya. Terus kan dia keluar kan dari EXO. Heeh. Wah ini keren sih, keren gitu. Terus habis itu kesini-sininya udah nggak ngikutin lagi. Cuman BTS keren banget, penggarapan musiknya bagus banget. Dia gokil ya Korea ya. Meskipun mau dibilang orang kayak AIUEO, tapi sih musik gila production sih gokil. Iya, musik production, video klip production, wah. Boom. Korea. Danila abis ini mesti dengerin Red Velvet ya, aku suka Red Velvet. Oh, itu Korea juga. Korea juga, K-pop, yoi, gengnya SM. Oh, berarti itu SNSD gitu-gitu ya? Ya, tapi satu manajemen, yoi. Nanti boleh kulik-kulik tuh. Siapa tahu di pop sebelah ini jadi wah ada lagi tapi keren banget sih. Gue sangat salut sih perjalanannya. Wah, iya lumayan. Nasi Padang itu di saat-saat momen-momen tertentu itu bisa menjadi satu barang mewah itu. Itu bener banget sih. Tapi pandemi nggak ngerasain gitu dong. Alhamdulillah, mungkin karena waktu itu kayak apa ya? Wah, nih
bisa sewaktu-waktu. Kita kan seniman, apalagi musik ini ya kan pasti ada regenerasi, terus ada segala macam. Jadi kayak ya boleh surreal gitu, tapi harus realistis juga kalau kita butuh nabung segala macam. Jadi pas pandemi enggak yang segitunya lah untungnya gitu. Dan anak-anak juga untungnya bisa diajak kerja sama untuk kayak ya udah kita irit sama-sama, bisa maju sama-sama. Wow, keren banget. Danila, thank you banget ya for sharing. The struggle is real, you know. The struggle is real ya, kadang ya. Itu aku jadi pengen inget. Ini berapa kali aku ceritain, cuman ini jadi momen yang sekarang tuh malah jadi wah, bersyukur tuh sepenting itu setiap detik kalau bisa bersyukur. Iya. Waktu itu pas lagi di jalan mau ke Bandung kalau nggak salah, terus kayak nanti makan apa ya, terus ngecek ATM kan. 0 rupiah gitu, Kelvin, beneran 0 rupiah. Cuma ngasih liat Lava, karena di situ aku udah yang anjing gue makan apa nih gitu. Lava, uang saya segini. Terus sama Lava cuma diketawain doang. Kok kau ketawa sih? Harusnya kau sedih dong. Ci, mau sedih, mau ketawa. Emang langsung nambah tuh duitnya? Enggak sih. Ya jadi mending ketawa aja. Oh ya udah deh, ketawa aja. Gila men, gila. Itu lucu sih, Lava bener-bener teman seperjuangan sih. Gila, seru. Wah, parah sih. Maksudnya ya ternyata kayak gini Danila juga ngerasain gitu ya. Selama ini kan gue ngerasa, wah gila sukses banget dia manggung apa segala macam. Mungkin ya pasti kan ada struggle-struggle-nya. Karena ya kalau misalnya cerita sedikit juga tentang gue juga sempat ngerasain kayak gitu. Bahkan ya momen-momen pandemi gini ya, bayangin mungkin kalau misalnya pandemi manggung 12-14 ya paling pandemi ya 2-4 dia dapet lah gitu. Kalau CJ kan sebelum pandemi juga manggungnya 2-4 kan. Jadi kalau misalnya pandemi tidak ada panggung. Jadi ngapain aja Kelvin? Jadi bikin konten, bikin konten gitu kan, ngajakin collab juga. Waktu itu subscriber saya juga belum banyak apa segala macam. Jadi ya kadang-kadang boleh bro siap, tapi ya tidak ada kabar. Gitu kan. Terus kadang-kadang ya maksudnya kalau Danila kan timnya sama Lava dan semua teman-teman anak band. Aku juga ada timnya juga. Jadi pas lagi kuliah gitu, kuliahnya online kan. Jadi sambil kuliah online gitu, oh ya sekarang payroll mesti gaji gitu kan, tim semua dan gaji diri sendiri juga gitu. Tiba-tiba tinggal 300.000 gitu. Di saat lagi presentasi, soalnya kan waktu kuliahnya tentang master entrepreneurship kan, kewirausahaan. Jadi ada teman lagi presentasi tentang company-nya, tentang Yakult. Dia punya Yakult di Filipina. Dia cerita tentang Yakult gini. Wah, company gue kreatif. Duitnya cuma 300.000. Gak konsen tuh. Wow, sukses sekali. Di screen sebelahnya, duit BCS-nya 300.000. Mana ini gitu. Mixed feeling banget. Cuman kalau pengalaman aku, nggak tau, Danila mungkin pernah ngalamin ini juga. Nanti boleh share juga kalau misalnya ada ya. Pasti tuh kalau kita maksudnya fight gitu ya, pasti ada aja. Gitu. Ada. Kayak bisa tiba-tiba misalnya 300.000, tiba-tiba ada project apa? Iya. Kalau project kan belum tentu langsung bayar kan. Tiba-tiba wah ada uang yang apaan itu turun gitu-gitu. Iya, uang tabungan bulan berapa atau baru ingat ada ya? Iya, kayak gitu-gitu jadi ada ya. Giat sih, intinya jangan males, bener sih Kelvin. Wah, keren banget sumpah. Jangan males. Fight. Apapun itu pasti ada kok. Banyak jalan menuju M-Block. Kalau rumah jauh mahal, M-Block dulu aja. Banyak jalan menuju M-Block, so boleh di-share nih terdekat sampai mungkin ya sampai bulan Juni, Juli manggung-manggung yang udah ada tuh di mana Danila? Sekarang beberapa kota di luar Pulau Jawa udah ada juga. Terus tapi masih banyak di Pulau Jawa, terus ada di Bandung juga masih ada tuh. Bentar lagi, terus Java Jazz yang deket banget. Terus lupa lagi. Ada beberapa deh kayak udah mulai ada nafasnya nih. Nafas lagi ya. Kemarin juga sempat udah manggung-manggung ya? Udah manggung-manggung. Dan lihat teman-teman juga banyak yang baru rilis album juga kan. Bahkan ada yang mau rilis nanti kayak gitu-gitu. Jadi kayak kita semua nih bangun lagi nih. Makanya bikin Kelvin. Ya oke. Habis ini aku langsung bikin. Aku terinspirasi sama Danila. Yes, ternyata aku ada teman. Tenang, kita semua pernah miskin. Itu dia kuncinya. Kita tidak miskin tapi miskin mengajarkan kita untuk fight. Gokil. Once again, thank you banget ya Danila. Congratulations juga pastinya karena ya seperti tadi udah 7 juta lebih yang mendengar Batas. Dan semoga ini juga bisa menjadi hal yang baik buat Danila. Dan semoga nanti kita bisa satu panggung mungkin. Satu film mungkin.
Wah, kalau satu film kayak ketawa mulu sih kan. Wah, seru banget sih, seru banget. Siapa tahu ada satu project kolaborasi juga, boleh juga Danila ya. Nice, bener. Langsung lagi, Kalau nggak mau buang muka aja. Udah biasa di ghosting kan. Bro, kalau terus oh siap gitu, habis itu oh dibalas tidak balas. dari ghosting aman. Tapi thank you banget sekali lagi once again, sukses pastinya buat Danila dan buat kita semua ya. Amin. Semoga kita tidak perlu mengalami hal-hal nasiban yang tadi, tapi ini juga ceritanya bisa menginspirasi teman-teman. Jadi kalau misalnya being musician, artist, actor juga, it's not always about rainbows and butterflies, tapi harus bisa ngelewatin yang kayak gini-gini ya. Oke, once again Danila sukses ya. Sama-sama Kelvin, Thank sukses you. juga. Alright. Bye-bye. Woo.